Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan melakukan presentasi mengenai tinjauan jurnal yang kami laksanakan yang berjudul Asosiasi Internasional Manajemen Teknologi dan Pendidikan tentang mendefinisikan kerangka keilmuan, manajemen teknologi dan inovasi untuk pendidikan pasca sarjana. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota, yakni Pak Raya Fitrian H, saya sendiri Muhammad Reski Saputra, dan Pak Rizky Arianto C. Azim. Baik, untuk jurnal yang kami tinjau, diterbitkan oleh Elsevier, merupakan perusahaan penerbit asal Belanda, di mana judulnya, seperti yang disebutkan sebelumnya, adalah Asosiasi Internasional Manajemen Teknologi dan Pendidikan tentang mendefinisikan kerangka keilmuan manajemen teknologi dan inovasi untuk pendidikan pasca sarjana, di mana jurnal ini ditulis oleh 3 orang penulis, yakni Mario Yanes N., Tarek M. Khalil, dan Stephen T. Walsh, dan jurnal ini diterbitkan pada tahun 2010. Untuk jurnal ini memiliki rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga objek penelitian layaknya jurnal-jurnal yang lain, di mana rumusan masalahnya adalah apa referensi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi topik dan materi pendidikan yang mewakili kerangka keilmuan manajemen teknologi dan inovasi, di mana tujuan penelitiannya adalah yang pertama, melakukan tinjauan terhadap studi pedagogi, manajemen teknologi dan informasi, serta realitas ekonomi yang menginisiasi dan melanjutkan kebutuhan akan pendidikan manajemen teknologi dan inovasi bagi para manajer. Yang kedua adalah mengembangkan daftar topik kerangka keilmuan, manajemen teknologi dan inovasi, serta menyurvei para pemangku kepentingan. Dan kemudian untuk objek penelitiannya sendiri, ini adalah para pemangku kepentingan yang terdiri dari akademisi, profesional industri, dan pembuat kebijakan pemerintah. Baik, berikut merupakan metodologi penelitian dari penelitian ini, di mana metode yang dilakukan adalah menggunakan metode survei, di mana metodologinya itu dimulai dari studi literatur, di mana tahapan pertama ini menghasilkan template survei kerangka keilmuan, kemudian tahapan kedua adalah survei yang pertama mengenai pembuatan distribusi dan respon, di mana pada tahapan survei pertama ini dihasilkan 2 poin, yakni respon pemangku kepentingan, Asosiasi Internasional Manajemen Teknologi, dan Manajemen Teknologi Baru dan Inovasi. Yang kedua adalah analisis proses hierarki analisis. Kemudian untuk survei kedua mengenai distribusi dan analisis, di mana pada tahapan survei kedua ini menghasilkan 2 hal, yakni yang pertama adalah respon tentang pentingnya bidang ilmu manajemen teknologi dan inovasi, yang kedua adalah disiplin ilmu yang penting dalam manajemen teknologi dan inovasi, dan kemudian penelitian pun terselesai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, jadi untuk pelaksanaan survei dibagi menjadi 2 seperti yang dijelaskan oleh Mas Reski tadi. Untuk survei yang pertama itu ada dari IAMOD dan MIN. Dari IAMOD itu 80 orang, kemudian dari MIN 26 orang. Kemudian yang survei kedua itu dilakukan IAMOD dan editor jurnal. Untuk presentasinya di 113 dan 16 orang. Kemudian dari hasil penelitian survei yang pertama tadi, terdapat kesimpulan yaitu ada beberapa pernyataan. Nah, dari pernyataan tadi, kesimpulannya adalah ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Pernyataan-pernyataan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah gagasan template untuk program pasca sarjana MTI adalah salah satu hal yang valid. Gitu. 90 orang setuju dan tidak setuju 10 orang. Kemudian selanjutnya, gagasan tentang template yang fleksibel adalah konsep yang dapat diterima. Itu 90 dan 10%. Yang ketiga, template yang disarankan cukup mencerminkan ruang lingkup MTI. Itu 75 dan 25. Pernyataan selanjutnya, kategori atau kelompok pengetahuan adalah representasi yang tersedia dari berbagai topik yang masuk dalam program MTI. Itu presentasinya 74 dan 26.
Yang terakhir, contoh kursus individu atau persyaratan adalah representasi yang adil dari mereka yang harus dimasukkan dalam setiap kelompok pengetahuan. Itu presentasenya antara setuju dan tidak setuju adalah 75 dan 25. Selanjutnya dari MINT tadi sama sebenarnya pernyataan-pernyataan berikut yang muncul, tapi persentasenya jumlahnya berbeda. Kemudian dilakukan AHP dan didapatkan data 5 bidang pengetahuan berdasarkan bobotnya. Ini yang pertama adalah pengetahuan terkait teknologi dengan bobot 25,05. Selanjutnya, pengetahuan tentang fungsi perusahaan bobotnya 21,35%. Yang ketiga, pengetahuan berbasis teknologi 20,80%. Pengetahuan tentang disiplin pendukung 17,16%. Dan terakhir, persyaratan atau penugasan khusus 15,63%. Jadi hasil survei yang pertama, terutama komentar kualitatif, menyarankan pemetaan disiplin pengetahuan lebih dekat dengan bidang pengetahuannya. Kemudian untuk kesimpulan dari survei pertama, yang pertama, 4 survei pedagogi sebelumnya menunjukkan topik yang paling sering ditemukan, tetapi tidak termasuk dalam bidang pengetahuan, yaitu kewirausahaan teknologi, manajemen dan akuisisi teknologi, transfer teknologi, dan manajemen kualitas. Kemudian yang kedua, disiplin pengetahuan MTI yang tidak termasuk topik paling sering ditemukan, tetapi dianggap penting adalah manajemen kekayaan intelektual, kerangka kerja kebijakan nasional, kursus dan proyek capstone, dan hukum. Yang ketiga, disiplin pengetahuan MTI berikut tidak termasuk dalam daftar penelitian atau survei pedagogi sebelumnya, tapi tetap dianggap penting, yaitu teori sistem umum, analisis resiko, manajemen lingkungan, etika, ekonomi, misi, studi bisnis, dan magang, teori teknologi, dan integrasi teknologi dan manajemen bisnis. Yang terakhir, bidang pengetahuan dan disiplin pengetahuan yang dianggap penting, kemudian dimodifikasi dan disajikan untuk survei yang kedua. Nah, selanjutnya dilakukan survei yang kedua. Jadi topik atau disiplin pengetahuan kemudian dipresentasikan kepada pemangku kepentingan atau stakeholder MTI melalui instrumen survei kedua ini. Tujuannya adalah untuk mendapatkan masukan tentang yang pertama, kepentingan relatif dari kelompok pengetahuan. Yang kedua, saran tambahan tentang proses dan hasil yang dicapai sejauh ini. Dan yang ketiga adalah latar belakang MTI dari para pemangku kepentingan. Berikut presentase dari survei kedua, itu melibatkan IAMOD dan editor jurnal. Kemudian dari latar belakangnya, itu terdiri dari 66% akademisi, kemudian 27% industri, 4% dari pemerintah, dan 3% ini lainnya. Nah, dari hasil penelitian survei kedua, itu didapatkan beberapa bidang pengetahuan. Kemudian bidang pengetahuan tersebut dijabarkan kembali jadi sub-sub bidang pengetahuan. Ada 5 bidang pengetahuan besar, yaitu yang pertama, ini adalah manajemen berpusat pada teknologi pengetahuan. Ia dengan bobot tertinggi, yaitu 24,51. Dan di dalamnya itu ada sub-sub bidang pengetahuannya, yaitu MOT strategis, manajemen inovasi, strategi integrasi teknologi dan bisnis, manajemen R&D, dasar manajemen teknologi, akuisisi eksploitasi teknologi, manajemen pengembangan produk, manajemen pengetahuan, kewirausahaan, transfer teknologi, manajemen proyek atau program, peramalan dan perencanaan teknologi, kemudian yang terakhir adalah manajemen kekayaan intelektual. Untuk bidang pengetahuan dengan bobot di bawahnya lagi adalah pengetahuan tentang fungsi perusahaan dengan bobot untuk MTI 21,06%. Ini terdiri dari urutannya adalah manajemen bisnis dan strategis, pemasaran, manajemen operasi atau rantai pasok, keuangan, teknologi informasi, kemudian manajemen SDM, dan akuntansi. Untuk bidang pengetahuan selanjutnya yaitu terkait persyaratan atau penugasan khusus dengan bobot 18%. Itu terdiri dari kursus dan proyek capstone, misi studi magang dan bisnis, dan tesis magister. Selanjutnya, bidang pengetahuan tentang disiplin pendukung. Ini terdiri dari kerangka kebijakan nasional, metode penelitian dan statistik,
teori sistem umum, kemudian hukum bisnis, ekonomi, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, manajemen perubahan, analisis risiko, pengelolaan lingkungan, dan terakhir adalah etika. Dan bidang pengetahuan yang terakhir adalah pengetahuan yang berpusat pada teknologi, yaitu memiliki bobot relatif 18,6%, 64%, yang terdiri dari teknologi penting dan berkembang. Kemudian yang terakhir adalah bidang khusus teknologi dan rekayasa. Dari analisa hierarki proses tadi, kemudian semuanya ini digabung menjadi satu menggunakan distribusi normal, dan bobotnya adalah sebagai berikut. Dari ke-19 tadi itu paling atas adalah strategic team, yang terakhir adalah etik. Kemudian pembahasan dari penelitian tadi, yaitu 6 dari 19 disiplin MTI atau kerangka ilmuwan framework teratas tidak termasuk dalam 19 mata kuliah yang paling banyak ditemukan dalam studi pedagogi sebelumnya. Antara lain, ini ada MTI strategis, integrasi teknologi dan strategi bisnis, dasar manajemen teknologi, manajemen pengetahuan, kerangka kebijakan nasional atau publik. Yang terakhir adalah teknologi penting dan berkembang. Jadi keenam ini tidak ada pada penelitian sebelumnya. Terus kemudian terdapat beberapa perbedaan urutan bobot antara MTI kerangka keilmuan dengan studi pedagogi sebelumnya. Karena ini merupakan penelitian baru ya, jadi sangat memungkinkan terjadi perbedaan. Kemudian hanya 4 dari disiplin ilmu menempati peringkat yang sama baik dalam jurnal ini dan studi pedagogi sebelumnya. Jadi ini sama peringkatnya dari studi sebelumnya, yaitu akuisisi dan eksploitasi teknologi, manajemen pengembangan produk, kewirausahaan teknologi, dan manajemen operasi atau rantai pasok. Yang terakhir, terdapat kebutuhan yang sangat besar akan metodologi standar dan serangkaian proses untuk membantu perumusan dan evaluasi program tingkat pasca sarjana MTI agar lebih dekat dengan disiplin ilmu yang dianggap lebih penting oleh pemangku kepentingan MTI. Selanjutnya, Baik, terkait kesimpulan yang kami dapatkan dari jurnal di atas, yang pertama, survei yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan manajemen teknologi dan informasi atau MTI telah menghasilkan kerangka keilmuan untuk program pasca sarjana MTI yang lebih komprehensif. Kemudian kerangka keilmuan yang dimaksud itu yang sudah ditetapkan bidang pengetahuan yang dianggap perlu dipelajari, kemudian di breakdown-kan atau dijabarkan lagi ke dalam disiplin ilmu yang termasuk di dalamnya sesuai dengan urutan kepentingannya. Kemudian yang ketiga, kerangka keilmuan yang dihasilkan dapat dijadikan dasar untuk kurikulum baru program MTI, kemudian juga dijadikan evaluasi dan juga dapat digunakan sebagai acuan sertifikasi program MTI. Yang keempat, survei yang dilakukan menunjukkan beberapa perbedaan dari sudut pandang pemangku kepentingan terhadap pembelajaran atau pendalaman keilmuan yang ada di program MTI sebelumnya. Sehingga dengan adanya survei ini dapat menyempurnakan program MTI sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan. Baik, kami coba melihat kekuatan atau kelebihan dari penelitian yang dilakukan. Yang pertama, kajian ini sangat diperlukan di era saat ini karena program pembelajaran yang ada di perkuliahan perlu direview apakah kerangka pembelajaran atau keilmuan yang diajarkan sudah sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan, sehingga outputnya, lulusannya pun benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar. Kemudian yang kedua, hasil kajiannya tidak hanya pembelajaran apa saja yang dibutuhkan, tetapi juga diurutkan. Kelebihan dari penelitian ini sudah mengurutkan kepentingan dari pemangku kepentingan terkait dengan bobot dari keilmuan yang diajarkan. Kemudian survei dilakukan dalam 2 tahapan sehingga dari hasil survei tersebut bisa menjelaskan tujuan penelitian yang disampaikan di atas secara jelas dan lengkap. Kemudian poin yang keempat terkait kelebihan atau kekuatan dari penelitian ini, jurnal ini sudah menggunakan statistika deskriptif sehingga data yang dihasilkan sudah sangat jelas dan akuntabel. Next, kita coba melihat juga ada beberapa keterbatasan yang bisa diperbaiki dari penelitian ini. Yang pertama, pada studi literatur, pendekatan metode kualitatif belum dilakukan sehingga kurang informatif dalam penyajiannya.
Kemudian juga penjelasan hasil survei ini belum dianalisis menurut area domisili pemangku kepentingan, misalkan sesuai benua, Eropa, Asia, Amerika, atau yang lainnya. Masih secara umum, sehingga area tempat responden ini memungkinkan perbedaan kebutuhan dari pemangku kepentingan sesuai dengan topik yang dibahas. Kemudian terkait ilmu pengetahuan yang diperoleh terkait topik penelitian, yang pertama kami mendapatkan definisi dan juga tujuan dari program manajemen teknologi dan inovasi. Kemudian yang kedua, metodologi penelitian dalam survei untuk mendapatkan masukan terkait pemangku kepentingan. Ini juga menjadi insight baru buat kami. Kemudian juga kami mendapatkan wawasan tentang kebutuhan pemangku kepentingan dari beberapa background ya, baik akademisi, dari industri, dari pemerintah, dan juga yang lain-lainnya. Kemudian bidang pengetahuan dan disiplin ilmu yang diperlukan sebagai seorang lulusan program manajemen teknologi dan inovasi atau MTI ini berdasarkan program kepentingannya juga kami dapatkan di jurnal ini. Next, untuk yang terakhir, saran dan rekomendasi penyempurnaan dari jurnal ini. Yang pertama, menurut kami proporsi pemangku kepentingan yang dilibatkan dari waktu industri ini perlu ditingkatkan dalam jumlah responden atau survei yang terlibat, sehingga mendapatkan gambaran lebih jelas terkait kebutuhan lulusan program MTI sebagai user nantinya pasca orang lulus dari program MTI. Kemudian yang kedua, kajian dari pemangku kepentingan ini seperti ini diperlukan di program pendidikan lain, tidak hanya di MTI, karena pendidikan di jenjang sarjana maupun pasca sarjana tentunya diharapkan dapat menyesuaikan dengan kepentingan pemangku kepentingan atau pasar di lapangan, sehingga lulusannya sesuai dengan yang diharapkan. Dan yang terakhir, kajian terkait kerangka pengetahuan atau kerangka keilmuan dan disiplin ilmu yang dipelajari seperti yang dijelaskan perlu dilakukan secara periodik, ya, sehingga materi pembelajaran atau kerangka keilmuannya pun akan update sesuai dengan kondisi terkini. Sekian dari review jurnal kelompok kami. Terima kasih. Selamat malam.